Saudara-saudari, adik-adik, Bapak, Ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Tomas Seyegan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam, salam semangat, sehat selalu, tetap berbahagia, senantiasa tekun berbuat baik. Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Sabtu, tanggal 1 April tahun 2023, hari biasa pekan kelima Prapaskah. Kita mengawali belajar ilmu sejati dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, Engkau selalu menyelamatkan umat manusia, tetapi kini Engkau menggembirakan kami dengan rahmat-Mu yang lebih melimpah. Pandanglah kiranya umat pilihan-Mu, kuatkanlah dan lindungilah kami umat beriman, baik yang sudah maupun yang akan dibaptis, dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 11 ayat 45 sampai dengan 56. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus terhadap Lazarus percaya kepadanya. Tetapi ada juga yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Lalu orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa, kamu tidak insyaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal ini dikatakan Kayafas bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk seluruh bangsa, bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di tengah orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, setelah Tuhan Yesus membuat mukjizat, yakni membangkitkan Lazarus dari mati, maka lalu banyak orang-orang yang percaya. Namun di balik itu juga ada yang melaporkan peristiwa itu kepada orang-orang Farisi dan imam-imam kepala. Lalu mereka mengumpulkan mahkamah agama dan membuat sebuah keputusan bahwa Yesus harus mati karena membahayakan seluruh bangsa. Kematian Yesus dipandang sebagai hal yang menyelamatkan bangsa. Namun Imam Kayafas menubuatkan bahwa tidak hanya bangsa Israel saja yang diselamatkan dari penjajahan Roma, tetapi kematian Tuhan Yesus juga untuk mempersatukan anak Allah yang tercerai-berai. Saudara-saudari yang terkasih, kiranya kematian Tuhan Yesus menjadi tebusan bagi keselamatan seluruh umat manusia karena kasih-Nya yang begitu besar. Dan itu sudah dinubuatkan, dirancangkan dari sejak awal mula bahwa manusia akan menerima cinta yang begitu besar dari Allah. Dan puncak cinta itu adalah penyerahan diri Tuhan Yesus untuk dibunuh dan menjadi korban bagi keselamatan semesta. Semoga kita memasuki pekan suci dengan mengarahkan diri kepada cinta yang besar itu, sehingga kita pun ikut bersama Kristus, percaya kepadanya sebagai orang-orang yang ditebusnya, yang telah dipersatukannya dengan sengsara dan wafatnya untuk tetap teguh di dalam mewartakan kabar sukacita kasih Tuhan yang begitu besar. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu kita semua, hidup kita, perjuangan kita untuk mengikuti Kristus, taat padanya, percaya kepadanya, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.